selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Capricorn ya di minggu kedua Januari 2026. Oke, buat para Capricorn coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi kamu di sini Capricorn. 2026. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta terbaru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, Capri langsung aja. Capri ya, di kartu yang pertama aku lihat di minggu kedua ini beberapa dari Capri di sini akan ada beberapa harapan Capri ini yang terwujud ya teman-teman ya. Ada harapan yang akan terwujud, ada hal-hal yang akan bikin kamu jadi seneng, kayak hore pada akhirnya ini tuh kesampaian gitu ya, sesuatu di sini tercapai sesuai dengan apa yang aku rencanakan, apa yang aku mau, apa yang aku cita-citakan kayak gitu. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat ada peningkatan secara spiritualitas ya dari seorang Capricorn, dan juga ada proses kalau aku bilangnya apa ya, bukan pasca pemulihan secara mental buat kamu yang sebelumnya mungkin ya banyak cobaan nih di hidupnya gitu ya, banyak hal-hal yang bikin kamu jadi nggak enak hati, nggak enak perasaan. Di minggu kedua ini aku melihat ada pemulihan soal mental yang pernah kena karena suatu hal, karena suatu masalah. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Capricorn ini terkadang ada hal-hal yang bikin kamu jadi males gitu soal pekerjaan ya. Apakah terlalu melelahkan, terlalu capek gitu? Hati-hati loh, semakin kamu males semakin di sini kurang pemasukanmu. Jadi apa yang akan masuk ke kamu sebenarnya banyak sedikitnya tergantung dari seberapa rajinnya kamu ya untuk di minggu kedua ini. Makin rajin kamu, semakin besar bonus gitu ya, pendapatan, penghasilan. Apalagi ini tuh teruntuk bagi kamu yang seorang pebisnis ataupun pengusaha. Semakin besar usahamu, bukan skala usahanya, semakin besar usahamu untuk menjalankan bisnismu, semakin giat kamu, semakin kerja keras kamu, maka akan semakin banyak hasilnya. Seperti itu. Tapi semakin malas kamu, semakin dikit juga hasilnya ya. Bahkan beberapa dari Capri ada juga yang kehilangan pekerjaan di minggu kedua ini. Hati-hati ya. Ya mungkin baru ada pemutusan kontrak hubungan kerja. Oke, harus lebih rajin lagi. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat Capri ada potensi untuk bisa berpisah akibat kesalahpahaman dengan pasangan. Beberapa ada yang putus, ada yang berpisah atau bercerai gitu ya. Hati-hati. Dan di minggu kedua ini aku lihat juga terkadang tak kenapa ada rasa tidak happy di sini dari seorang Capricorn ya, untuk hal-hal tertentu. Aku rasa ini soal cinta kali ya, nggak happy banget. Ada keraguan-raguan terhadap seseorang, apakah dia ini benar, apakah dia ini orangnya baik, apakah dia ini orangnya jujur ya. Terkadang juga ada potensi di sini bisa salah kaprah, salah penilaian, ataupun ya kayak intinya jangan sampai misinterpretasi juga ya berkaitan dengan seseorang, karena itu bisa mengacaukan penilaian kamu terhadap orang itu gitu ya. Dan itu menyebabkan kamu jadi nggak happy, menyebabkan hubungan jadi terganggu keharmonisannya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Capri ini cenderung lebih mengikuti kata hati ya, lebih sensitif. Dan juga di minggu kedua ini aku melihat ada potensi seseorang akan menyatakan perasaannya terhadap kamu ya. Dan juga di minggu kedua ini tuh lagi-lagi kamu tuh sangat-sangat sensitif bahkan perasaanmu. Tumben Capri ini sensitif, biasanya kan pakai logika banget, tapi ini sangat sensitif sekali karena perasaannya itu lagi lembut-lembutnya banget kak gitu, lagi smooth sekali ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat Capri terkadang ada hal-hal yang akan bikin kecewa ya.
yang akan kamu dapatkan, kekecewaan ini dari orang lain. Sedih, ada penyesalan, ya, ada hal-hal yang akan kamu rasa bahwa ya ini nggak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu. Tapi jangan sampai kamu berfokus kepada kesalahanmu, ya, berfokus saja terhadap hal-hal yang ingin dicapai gitu. Jangan kepada kesalahan yang sama terus difokuskan, ya. Dan juga aku melihat sebenarnya nanti mau kamu yang lagi sedih-sedih, lagi baper-baper di minggu kedua ini, ada Empress di sini ya. Pada akhirnya ada kelimpahan yang hadir buat kamu. Jadi kamu tuh jangan mudah galau, jangan mudah resah, gelisah, karena ada abundance buat kamu di minggu kedua ini. Dan juga di minggu kedua ini, Capri, aku lihat memang kamu akan kayak apa ya? Bisa sangat temperamental juga. Karena kan dalam posisi yang perasaannya tuh kamu tuh lagi dominan perasaan dibandingkan logikanya. Biasanya kan seorang Capri itu sangat dominan logikanya, tapi ini lebih dominan perasaannya. Dan ketika perasaan mendominasi kamu gitu ya, satu, kamu akan mudah baper dan mudah emosional juga gitu, mudah emosional, mudah marah di sini. Dan bahkan kalau kamu disinggung di sini, kemarahan kamu bisa mengeluarkan kata-kata yang gak enak didengar oleh telinga gitu, oleh orang yang kamu marahin kayak gitu ya. Biasanya mungkin kamu logik banget kalau ada yang salah, kalau ada seseorang berbuat salah, jadi kamu langsung cari solusi gitu. Kalau ini enggak, mungkin akan kamu berikan kata-kata mutiara dulu gitu, baru dikasih solusi ya. Dan juga di minggu kedua ini aku lihat beberapa dari Capri, ini kayaknya akan ada acara reuni keluarga deh ya. Apakah ada acara keluarga Capri, atau kalau enggak di sini terkait dengan acara pernikahan yang akan dihadiri, atau mungkin kamu sendiri yang akan menikah seperti itu ya. Ada potensinya di minggu kedua ini nih. Apakah kumpul keluarga membicarakan masalah pernikahan? Bisa juga. Selanjutnya mari kita lihat apa pesan dari semesta buat Capricorn Kak di minggu kedua Januari 2026. Capri, oke. Capri, yang pertama di sini kamu dipesankan bahwa kamu bisa menjadikan kamu bisa membuat imajinasimu, apapun yang kamu inginkan, cita-citakan itu menjadi kenyataan di sini. Jadi jangan takut, jangan gelisah, jangan khawatir. Kamu ini orangnya memiliki skill dan kepercayaan diri yang baik. Kamu orang yang mampu beradaptasi. Jadi apa sih yang nggak mungkin dari apapun yang kamu imajikan untuk dijadikan kenyataan gitu. Jadi jangan minder. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan jangan lupa untuk ambil waktu untuk istirahat. Di sini jangan terlalu kecapean ya. Karena terkadang dengan kamu yang lebih fresh, lebih lebih ada waktu buat diri sendiri, maka terkadang akan banyak jawaban yang muncul atas pertanyaan-pertanyaan kehidupan yang kamu ajukan ke diri kamu sendiri gitu. Terkadang kan kita jawabannya pas lagi sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Dan juga di kartu yang ketiga di sini kamu dipesankan bahwa temukan keseimbangan di dalam kehidupanmu. Ini penting banget. Hidup nggak melulu tentang kerjaan, cari duit, temukan work-life balance yang tepat buat kamu. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Capri untuk ini semua di minggu kedua Januari. Energi paling kuat ada Libra, Virgo, Aquarius, Pisces, apalagi itu saja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Capricorn.